Amerika memang berniat gempur Cina. 60% kekuatan US Navy sudah bercokol di Asia Pasifik. Meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, meningkatkan resiko terjadinya gesekan dengan militer Cina di kawasan. Seorang pejabat senior Cina mengatakan hal tersebut pada hari Selasa seperti dilansir AFP Selasa 23 Juni 2020. Ketegangan antara dua negara superpower ini meningkat di berbagai bidang sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di pucuk kekuasaan pada 2017, di mana kedua negara melenturkan saling otot diplomatik dan militer mereka. Operasi reguler Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan untuk menjamin kebebasan navigasi merupakan tempat di mana Cina dan negara-negara tetangganya saling bersaing memperebutkan wilayah tersebut. Hal ini telah membuat Beijing geram, dan dalam sejumlah kesepakatan Angkatan Laut Cina biasanya memperingatkan kapal-kapal Amerika Serikat. Sementara itu, Beijing juga telah membuat marah negara-negara lain karena membangun pulau-pulau buatan dengan instalasi militer di beberapa tempat di Laut Cina Selatan. Presiden Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan, Wu Shichun, sebuah lembaga think tank Cina, mengatakan pengerahan militer Amerika Serikat secara besar-besaran di kawasan Asia Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, kemungkinan terjadinya insiden militer atau tembakan yang tak disengaja meningkat. Jika krisis meletus, dampak pada hubungan bilateral akan menjadi bencana besar, ucapnya. Dalam sebuah laporan yang dipresentasikannya, Wu mengatakan Amerika Serikat telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik, di mana 3 kapal induk Amerika Serikat telah dikirim di kawasan ini. Sebagai perbandingan, selama 8 tahun masa jabatan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Angkatan Laut Amerika Serikat hanya melakukan 4 kali operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Sementara selama masa pemerintahan Trump yang belum genap 4 tahun sudah ada 22 kali operasi kebebasan navigasi yang dilakukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk itu, ia menyarankan agar kedua militer harus meningkatkan komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman strategis dan salah perhitungan. Selain itu, pertemuan militer tingkat tinggi harus dilanjutkan. Saluran telepon langsung harus dibuka dan manuver Angkatan Laut bersama harus dilakukan, katanya. Laporan itu mengatakan Cina tidak menganggap Amerika Serikat sebagai saingan potensial atau membayangkan perang dingin atau panas baru dengan Amerika Serikat. Dokumen itu memperingatkan bahwa memburuknya hubungan militer akan secara substansial meningkatkan kemungkinan insiden berbahaya, konflik atau bahkan krisis. Angkatan Laut Amerika Serikat sedang mempersiapkan serangan yang ekspansif dari 2 kapal perang di Pasifik dengan menghubungkan kapal induk USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz Carrier Strike Groups untuk operasi gabungan di dekat Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Latihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proyeksi daya kapal perang Amerika Serikat dalam kondisi siap.
mampu dan sangat fungsional jika diperlukan untuk meluncurkan operasi tempur terkoordinasi di daerah tersebut. Melansir The National Interest, Komandan Angkatan Laut merujuk latihan ini sebagai upaya khusus untuk mempertahankan kesiapan di wilayah yang sangat rentan dan bertekanan tinggi. Dia juga mengakui ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat Tiongkok saat ini. Ini adalah kesepakatan besar bagi kita untuk berlatih bersama dalam skenario yang kompleks, jelas Laksamana Muda Drog Verissimo, Komandan Kari Strike Group 9, mengatakan dalam laporan Angkatan Laut seperti yang dikutip dari The National Interest. Dia menambahkan, dengan bekerja sama dalam lingkungan ini, kami meningkatkan keterampilan taktis dan kesiapan kami dalam menghadapi wilayah yang semakin tertekan dan COVID-19. Menurut pernyataan resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, kelompok serangan Amerika Serikat tersebut akan mendukung latihan pertahanan udara, pengawasan laut, pengisian kembali di laut, pelatihan tempur udara defensif, serangan jarak jauh, manuver terkoordinasi, dan latihan lainnya. Meskipun bukan pertama kalinya Angkatan Laut melakukan operasi Dual Strike Group di Pasifik, manuver ini bukan tanpa tantangan teknis dan strategis. Namun serangan multi karir berhasil berkat jaringan yang rumit, komando terkontrol, dan upaya konflik udara. Di sisi lain, latihan ini juga memberikan keuntungan besar untuk operasi serangan maritim dengan melipat gandakan daya tembak, potensi pengawasan, dan kemampuan senjata. Operasi ini juga dinilai mampu memperluas kemampuan Angkatan Laut untuk menyerang target darat ke tingkat yang lebih besar, memperpanjang waktu tinggal pencarian target, dan memungkinkan serangan multi-platform terkoordinasi. Tak hanya itu, operasi ini juga bisa meningkatkan serangan rudal perusak dan penjelajah yang diluncurkan. Setiap Kari Strike Group Amerika Serikat terdiri dari kapal induk, kapal penjelajah, dan 2 kapal perusak, membawa kombinasi besar dan terintegrasi dari aset yang diluncurkan melalui laut. Sementara itu, Japan Times melaporkan, untuk pertama kalinya sejak 2017, Angkatan Laut Amerika Serikat telah menempatkan 3 kapal induknya di pintu masuk Laut Cina Selatan yang disengketakan. Analis menilai pengiriman pasukan ke Pasifik Barat melalui 3 kapal perang itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Cina bahwa meskipun pandemi virus corona sedang berlangsung, militer Amerika Serikat akan terus mempertahankan kehadiran yang kuat di wilayah tersebut. Pada hari Minggu 21 Juni 2020, Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan USS Theodore Roosevelt dan tim penyerang kapal induk USS Nimitz telah memulai operasi penerbangan 2 kapal induk di Laut Filipina. Secara terpisah, menurut foto-foto yang dikeluarkan oleh Armada Pasifik, USS Ronald Reagan yang bermarkas di Yokosuka, Prefektur Kanagawa, dan kelompok penyerangannya juga melakukan operasi di Laut Filipina. Beijing mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, meskipun Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan tempat di mana Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa angkatan laut Asia Tenggara secara rutin beroperasi. Angkatan Laut Amerika Serikat telah membuat marah Beijing dengan secara teratur melakukan pelatihan dan apa yang disebut kebebasan operasi navigasi dekat dengan beberapa pulau yang diduduki Cina di jalur air, termasuk pulau buatannya yang menyatakan bahwa kebebasan akses sangat penting untuk saluran air internasional.